ambil dulu sampahnya, dibuang ke kotak sampah supaya kita nyaman belajarnya. Udah, tidak ada. Bukunya sudah ditaruh, disiapkan? Belum. Boleh diambil dulu buku paketnya untuk membantu kalian nanti dalam pembelajaran. Ambil dulu sekalian juga. Ya, sudah. Kalian langsung buka dulu pembelajaran kita hari ini mengenai teks berita yang ada di bab 1. Sudah? Sudah. Kalau sudah, Ibu ucapkan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik. Tadi sebelum berangkat ke sekolah sudah sarapan terlebih dahulu belum? Sudah. Kalau sudah, berarti belajarnya lebih semangat lagi hari ini ya? Ya. Nah, untuk memperlancar pembelajaran kita hari ini, supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan berjalan lancar sampai akhir, kita terlebih dahulu berdoa. Ibu minta dengan Dika selaku ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu, Nak. Boleh disiapkan terlebih dahulu ya. Duduk siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahlah ilmuku dan berilah aku kefahaman. Amin. Berdoa selesai. Beri salam guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran hari ini Dika dengan rindu hadir ya, Nak. Alhamdulillah kita diberi nikmat syukur, yaitu nikmat yang paling utama, yaitu nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pembelajaran bahasa Indonesia tanpa kurang suatu apapun. Kita sehat. Terus kita sekarang masuk ke dalam materi baru. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai apa, Dika? Materi kita kemarin, hari kemarin itu apa? Berita. Iya, tentang berita, struktur berita dan unsur-unsur dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, pada hari ini kita masuk ke materi baru, di mana kompetensi dasar kita 4.2, yaitu kalian menyajikan data informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Indikator pencapaian kompetensinya, nanti kalian diharapkan mampu menuliskan sebuah teks berita dari media foto story. Terus yang kedua, kalian dapat menulis teks berita dengan memperhatikan unsur-unsur berita. Yang ketiga, menuliskan berita sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan yang keempat, kalian menyampaikan atau mempresentasikan berita secara lisan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran, kalian dapat menulis teks berita dengan memperhatikan apa tadi? Struktur, unsur, iya, dan kaidah kebahasaan teks berita. Yang kedua, setelah kalian melakukan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menyampaikan teks berita secara lisan dengan memperhatikan apa tadi sama, yaitu unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks berita. Nah, Ibu sampaikan kembali, kemarin itu berita itu apa sih, Nak? Berita adalah sebuah informasi yang penting, yang berupa fakta. Iya. Nah, tujuan kalian mempelajari berita itu apa, Nak? Yang pertama, dengan mempelajari berita, kalian dapat apa? Informasi dari apa? Dari berita yang kalian baca atau yang kalian dengar. Yang kedua, dari kalian membaca atau mendengar berita, kalian itu mendapatkan wawasannya yang luas, karena dari berita itu kan kalian mengetahui pengetahuan
baru, ya kan? Ya. Dari berita kalian akan mendapatkan pengetahuan yang terupdate. Terupdate itu terkini, kan bahasa dari berita atau informasi yang dituangkan dalam berita itu kan merupakan informasi yang apa? Yang terkini. Berarti kalau kalian itu membaca atau rajin mendengarkan berita, maka kalian itu akan mengupdate informasi, memperbarui informasi-informasi baru. Yang ketiga, kalian juga dengan membaca atau mendengar berita, kalian itu nanti apa? Dapat meningkatkan kemampuan membaca dan menulis kalian. Kok bisa, Bu? Dari membaca kalian akan apa? Kalau yang tadinya kurang bacanya kurang lancar, dengan rajin membaca tentunya kalian akan terlatih dari membaca berita tadi. Yang kedua, akan membantu kalian dalam menulis. Menulis itu dapat apa? Menjadikan kalian bekal nanti kalau mau lomba menulis, ya kan? Dari mana kalian dapat pandai menulis nanti? Ya dari kosakata yang kalian baca dari teks berita, ya kan? Yang tadinya kalian hanya punya kosakata sedikit dari membaca berita, di situ kan banyak kosakata baru, ya kan? Kalian dapat gunakan untuk menulis. Yang ketiga, kalian itu, yang keempat ya tadi, kalian itu dapat apa lagi? Dapat apa nak? Dapat informasi yang benar-benar fakta, benar-benar nyata. Jadi kalian tidak mudah tertipu berita apa biasanya? Berita apa? Iya, berita hoax. Dari kalian cross check itu melihat banyak berita. Oh, ternyata berita ini tidak memenuhi syarat adik Simba kemarin, ya kan? Berarti kalian cari beritanya supaya kalian bisa membedakan mana berita yang lengkap unsur-unsurnya dan mana berita yang tidak lengkap unsur-unsurnya, ya kan? Apa sih yang terjadi jika kalian itu termakan atau melihat sebuah berita yang hoax? Ada tidak akibatnya dalam kehidupan sehari-hari yang dapat fatal? Contohnya, ketika kalian melihat atau mendengarkan sebuah berita kemarin yang belum lama pernah dengar tidak? Tentang larangan obat sirup yang digunakan atau kita minum atau untuk menyembuhkan penyakit kita yang sirup. Pernah dengar atau pernah membaca beritanya? Pernah. Nah, kebetulan kan kita tinggal di tempat yang terpencil, jauh dari puskesmas. Kita hanya punya pustu, ya kan, di mana hanya ada satu bidan yang membantu kita atau membantu kampung kita. Kalau ada orang yang sakit atau kalau kita sakit kan minta obatnya ke Bu Rika, ya kan, salah satu bidan yang membantu kita di Segerang, ya kan. Nah, kebetulan mungkin adik kalian kita nggak harapkan, cuma ini kan faktanya atau ini contohnya, hanya misalnya mungkin adik Rindu sakit, kemudian Rindu itu ke tempat Bu Rika. Bu Rika kasih obat penurun demam, itu parastamol yang bentuknya sirup. Nah, sampai di rumah Bu Rika ini kan kasihkan sirup itu karena apa? Sirup tadi itu aman. Cuma Rindu itu tidak tanya dengan Bu Rika. Kemudian sampai di rumah dengan pernah mendengar berita tentang sirup itu berbahaya, Rindu itu apa? Menganggap obat sirup yang diberikan Bu Rika itu bahaya. Kemudian adik Rindu tadi yang demamnya itu sudah tinggi, malam hari tidak diberikan karena Rindu menguatkan kepada mama Rindu atau ibu Rindu itu bahwasanya obat itu berbahaya, sehingga adik Rindu itu tidak diberikan obat tadi, ya kan? Nah, yang terjadi demamnya sampai pagi semakin parah. Bahkan kalau kita mau ke puskes terdekat itu pun jauh, ya karena nah itu kan termakan apa? Berita yang kurang benar, atau Rindu itu melihat salah satu berita yang apa? Yang kurang lengkap. Jadi Rindu itu tidak update, tidak cari berita yang lebih lengkap. Obat apa saja ya dilarang, ya kan? Padahal Rindu itu sudah mendapatkan obat dari bidan yang sudah benar, ya kan? Dan adik Rindu itu belum diberikan obat gara-gara Rindu itu mendengarkan atau membaca berita yang tadi itu, ya, yang salah satu obat yang dilarang, tetapi ternyata bukan obat yang diberikan oleh Bu Rika tadi. Sampai sini ada yang ditanyakan, nak? Paham ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai apa tadi? Berita.
Iya, tentang berita, dan kalian akan menuliskan sebuah berita dari media fotostory. Ini ada sebuah video yang akan Ibu tayangkan. Nanti kalian akan mendapatkan informasi dari berita ini. Kalian temukan unsur-unsurnya ya nak ya. Simak dengan baik videonya. Seorang pria terbang kapal KM Sabuk 80 nekat terjun ke laut Natuna. Diduga pria tersebut memiliki masalah keluarga. Beruntung nyawanya berhasil diselamatkan anggota TNI yang berada di dalam. Inilah video amatir yang direkam oleh penumpang kapal KM Sabuk 80 di mana seorang pria yang diketahui bernama Franciscus Amo nekat melompat ke laut Natuna. Pelaku yang merupakan warga Kabupaten Langkat ini diduga memiliki masalah keluarga hingga mencoba bunuh diri. Beruntung salah satu penumpang yang merupakan anggota TNI berhasil menyelamatkan pelaku dan menyebur ke laut. Akibat kejadian ini, kapal KM Sabuk 80 kembali putar haluan menuju pelabuhan Selat Lampa untuk menyelamatkan penumpang dan pelaku langsung dievakuasi ke atas kapal. Kemarin saya sampaikan ada orang naik kapal, setelah itu saya langsung buru-buru naik atas melihat kejadian saudara keempat. Setelah itu saya lihat sampai 30 menit lebih saya mencari dia tidak ada di permukaan. Diketahui pria tersebut naik dari pelabuhan Pontianak menuju pelabuhan Kijang Tanjung Pinang. Namun pihak kapal KM Sabuk 80 menurunkan penumpang di pelabuhan Selat Lampa karena khawatir terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Dari Natuna Kepulauan Riau, Alfi Al-Rashid, iNews melaporkan. Nah, itu tadi ada sebuah video yang terjadi yaitu di Natuna ya. Nah, Ibu tanya dari video tadi, video yang sudah dilihat oleh dan didengar oleh Rindu dan Dita, Ibu tanya apa sih yang terjadi tadi nak? Pria terjun ke laut. Iya, ada penumpang yang terjun atau nekat terjun ke laut. Terus ada unsur yang kedua. Apalagi selain apa? Di mana terjadinya peristiwa tersebut? Iya, di pelabuhan Selat Lampa. Habis di mana? Ada siapa? Siapa yang mengalami peristiwa tadi? Penumpang. Ya, penumpang Sabuk 86. Iya, benar. Terus habis itu ada mengapa? Mengapa sih si korban tadi itu terjun ke laut? Karena ada masalah keluarga. Iya, diduga dari keterangan video tadi diduga ada masalah keluarga sehingga ia nekat ke laut. Terus ada unsur bagaimana peristiwa itu, akibat dari peristiwa itu, atau siapa yang membantu korban tadi? Tadi ada korban itu gimana? Ya, ada salah satu anggota TNI atau Polri tadi? Polisi atau TNI? Iya, salah satunya yaitu ada TNI yang menyelamatkan atau membantu korban. Setelah itu korban dapat diapakan? Iya, dapat dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, iya. Kemudian setelah kalian tadi ada berita yang didengar, coba kalian perhatikan tayangan yang di depan. Di situ ada sebuah teks berita ya. Sebuah informasi itu di dalam surat kabaran atau di dalam sebuah berita itu dibagi menjadi dua. Pertama, ada informasi yang penting dan informasi yang tidak penting atau keberadaannya kurang penting, yang dimana disebut dengan apa kemarin nak? Struktur ya, struktur berita. Yang pertama yaitu ada informasi yang penting, merupakan informasi yang dapat dijawab dengan rumus apa? 5W plus 1H atau yang biasa kita
perhatikan unsur-unsur tadi. Unsur-unsur yang ada 6 adik Simba tadi ya. Nah, kalian cermati teks yang di depan. Nah, ada di situ judulnya apa Dika? Waspada cuaca ekstrim di musim hujan. Di situ adalah sebuah berita. Nah, ibu tanya dengan Dika sama Rindu, kira-kira dari berita tersebut informasi yang pertama itu informasi yang seperti apa? Kalau dilihat Yang dari lebih penting. iya, yang paling Penting. penting. Mengapa yang paling penting? Karena memiliki unsur Unsur apa, iya, terus di mana, di mana, kapan, kapan, siapa, siapa, dan mengapa. dan mengapa. Terus yang terakhir ada apa? Yang terlupa. Karena judul. Bagaimana ya? Coba kalian pahami. Kira-kira paragraf pertama itu masuk ke dalam struktur apa? Dilihat dari struktur kemarin. Struktur beritanya kemarin. Ada kepala berita, ada tubuh berita, dengan ada ekor berita. Kira-kira yang paragraf 1 itu masuk ke unsur atau struktur yang mana? Nak? Iya, kepala berita. Apa alasannya Dika? Alasannya di situ ada. Karena dia paling penting dan paling teratas. Ya, paling penting, paling teratas sebagai pembuka ya. Terus apa lagi Dika selain itu? Ada unsur apa saja di situ? Ada unsur apanya? Iya, ada unsur tubuh beritanya. Di dalam tubuh berita itu ada unsur apanya? Coba. Iya, ada unsur kapannya di situ. Terus ada unsur apa lagi? Di mana? Di mana? Iya, di Jawa Barat. Terus selain itu ada unsur apa lagi? Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Itu dia sedang membicarakan apa sih? Membicarakan tentang hujan, hujan ekstrim atau cuaca ekstrim. Itu menjawab pertanyaan apa kalau kita pakai adik Simba? Unsur apa? Iya betul. Terus unsur atau struktur berita kemarin kan ada 3. Kalian sudah temukan di paragraf pertama, yaitu kepala berita. Terus ada tubuh berita. Lebih rinci lagi di tubuh berita ya kan. Terus yang terakhir itu ada ekor berita. Mana yang menunjukkan ekor beritanya nak? Paragraf terakhir. Di mana? Bagian mana? Dalam kondisi ya. Sumber berita kemarin. Ekor berita itu berisi Sumber. iya, di situ ada sumber beritanya ya kan? Nah, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke dalam. Kalau sudah kalian sudah memahami, di sini ada sebuah Nah, di depan coba kalian cermati dengan baik, kalian simak dengan baik. Ada sebuah media foto story tentang apa coba? Banjir di Natuna. Iya, di situ ada banjir di Natuna. Ada berapa gambar Dika? Ada 5. Ada 5 gambar. Kalian bisa susun gambar tersebut dengan urutan adik Simba? Iya. Apakah dari gambar tersebut itu sudah berurutan? Nak? Belum. Iya, kenapa belum? Coba kalau ibu minta Dika mengurutkan kira-kira mana bagian mana yang dapat ditaruh atau di yang bagian awalnya? Iya, apa? Iya, banjir. Berarti gambar yang kedua itu bisa dijadikan atau harusnya ada di urutan yang pertama. Nah, dari media foto story yang sudah kalian simak di depan itu, ibu minta kalian untuk menuliskan sebuah teks berita dengan memperhatikan apa Rindu? Unsur-unsur kaidah kebahasaan dengan dan
menjawab unsur yang pertama atau struktur yang pertama, yaitu di bagian kepala berita yang isinya unsur apa yang terjadi, yaitu banjir. Terus nanti kalian rangkai lagi mana yang menjadi gambar yang kedua dan selanjutnya ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini nak? Ya. Ini ada sebuah media foto story-nya yang ibu bagikan. Nanti kalian isi ya. Iya. Ibu berikan waktu 90 menit dari sekarang, cukup ya? Tuh. Kalian mengerjakan secara mandiri. Oh iya, nanti ibu berikan temanya aja. Nah, kamu isi di sini, tulis nama seperti biasa, tulis nama, kelas ya. Kemudian materi kita hari ini yaitu menuliskan sebuah berita dengan media foto story dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks berita yang sudah kalian pelajari hari kemarin. Kalian dapat gunakan HP kalian. Ya. Ini caranya. Yang perlu kalian perhatikan ketika kalian menuliskan nanti dari media foto story tadi, kalian harus memperhatikan struktur dan kaidahnya. Dan itu yang menjadi acuan ibu dalam menilai berita yang kalian tulis nanti. Kemarin strukturnya ada 3, kemudian kaidah kebahasaannya kemarin apa saja, kalian perhatikan dalam menulis. Ada yang ditanyakan nak? Tulis nama terlebih dulu. Takut tertukar nanti mengenai dulu. Bu, guru sedang dari 24 jam pada sekolah kecil memang semuanya belum akan diproses, Bu. Belum akan diproses oleh kemudian buat kali akhir. Insya Allah akan dilakukan 3. Kamu urutkan terlebih dahulu tadi. Ini masih masalah. Iya. Unsur di mana menunjukkan lokasi atau tempatnya. Iya, itu langsung ditulis ya. Dulu bangunan tadi. Iya. Yang di pertama. Unsur-unsur itu untuk membantu kamu menentukan strukturnya. Kalau kemarin di struktur kepala berita itu kan di situ ada isi apa, di mana, kapan, siapa, ya kan? Kalau di unsur tubuh berita itu lebih rinci lagi, isinya itu menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ekor beritanya nanti bisa kalian sebutkan, misalnya contohnya apa, sumbernya itu dari apa, sumber-sumber yang biasanya ada di Natuna itu atau berita Natuna.
ada yang ditanyakan kan? Untuk debu tidak ada, boleh dimasukkan. Gambarnya terlihat jelas ya? Ada kesulitan nih Kak? Ya. Rindu? Ada yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak, dilanjutkan kembali kan? Ya. Jangan menelponi. Udah. Ada dia kan lupa. Di ruangan majelis. Lah pada tempat. Ya, dah.
Sudah selesai dikali ya? Ibu kasih waktu 5 menit lagi ya. Cukup? Dika sudah selesai. Kalau Dika sudah selesai itu tidak usah terburu-buru nak, waktunya masih ada. Dika dibaca ulang pekerjaannya Dika, kemudian di situ Dika cermati lagi apakah Dika sudah memenuhi tulisan Dika atau teks berita Dika itu sudah memenuhi unsur-unsur adik simbat
Terus strukturnya apakah sudah tepat, sudah lengkap. Strukturnya ada dari kepala berita, tubuh berita, sama ekor berita. Sudah? Kalau sudah, rindu juga sudah kan? Coba sama dengan Dika tadi perintahnya. Kamu baca ulang, kemudian kamu temukan di situ apakah sudah lengkap unsurnya, strukturnya, kaidah kebahasaannya yang kemarin ya. Ada kalimat langsung, kata kerja mental, temporal, penggunaan bahasa baku. Mbak dicek ulang apa ada yang tertinggal dari ke-6 gambar, kelima ya, kelima gambar tersebut. Yang mana? 9 ya, Kamis 9 November. Supaya kita buat yang lebih baru ya kan. Kalau ini kan tahun 2021, kalau kalian mau buat 2021 kan berarti beritanya sudah lama ya kan. Padahal berita yang baik itu berita yang aktual, yang baru terjadi ya. Diperhatikan unsur apanya tuh sudah ada Tempat belum? sudah ada, tempat di mana, waktu sudah ada, siapa lagi sudah ada, Ya. bagaimana sudah ada, Ya. apa tadi? Apa, di mana, sudah kapan, sudah di mana udah ya. Terus Simba siapa yang menghadiri, sudah. Simba mengapa, Mengapa dimulai sudah? ya. Bagaimana Proses ya, bagaimana setelah itu, apakah korban itu sudah juga. Kalau sudah, strukturnya kepala berita, tubuh berita, sama ekor berita. Di kepala berita kamu sudah tuliskan apa di situ? berbanding Unsurnya udah ada unsur apa? apa ada, Unsur di mana? ada, Apa? ada, Sama mengapa? mengapa, Mengapa sama bagaimana kemarin ada di bagian struktur mana? Tubuh apa kepala berita? Tubuh berita, yaitu lebih rinci lagi. Di situ dia menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Setelah itu ada ekor berita. Sudah kalian cantumkan belum ekor beritanya? Ekor berita kemarin. Ekor berita itu menyebutkan tentang apa Dika? Kemarin. informasi yang kurang lebih. Iya, contohnya. Nah, apakah sudah kalian tuliskan belum? Biasanya ada di akhir sendiri. Nah, boleh kalian tambahkan supaya lengkap. Di bawah sendiri. Contohnya apa kemarin? Ada kompas.com. Oh, kalau ini namanya karena kita di Natuna, biasanya berita yang menyiarkan di Natuna itu apa nama redaksinya? Apa biasanya pernah dengar? Kalau tidak pernah, kamu buat aja sepengetahuan kamu atau sebisa kamu karang gitu. Jadi natuna.com atau Natuna, berita Natuna. Kamu kasih sumbernya. Natuna com Ya, natuna.com boleh, berita Natuna boleh, berita Natuna atau news berita Natuna boleh. com Kalau .com itu pertama dikasih titik baru com. .com. Sumber beritanya dari berita Natuna atau natuna.com. Terserah kamu mau buatnya yang mana. Kemudian dari gambar media foto story tadi berita Natuna boleh berita Natuna. Ya, nanti dulu kita dulu. com
cuma dia penulisannya titik. Com. Ya, titik.com. Berita Natuna. Iya betul. Berita Natuna. Iya. Dah. Ya, kalau sudah dari yang media story, Tika Rindu, itu kan sudah ada 5 gambar. Apakah ke-5 gambar itu sudah kalian cantumkan data-datanya? Sudah belum? Sudah. Sudah. Gambar pertama sudah? Sudah. Kedua sudah? Sudah. Ketiga? Sudah. Keempat? Sudah. Kelima sudah semua ya? Sudah yakin ya? Sudah. Kemudian itu kan gambarnya tidak berurut. Kalian tadi sudah urut kan? Sudah. Sudah Tika? Sudah. Kalau sudah, Ibu minta kalian presentasikan satu persatu. Teknisnya, ketika misalnya Dika dulu yang maju, nanti Rindu simak Dika membacakan pekerjaannya, ya. Teknisnya itu seperti itu. Bagaimana? Ya. Jadi nanti Dika teknisnya maju, presentasikan, bacakan berita tadi, teks berita yang sudah ditulis oleh Dika. Tugas Rindu di sini tidak diam ya nak ya, tapi kamu perhatikan Dika dalam menyampaikan teksnya. Apakah strukturnya sudah lengkap? Apakah unsur-unsurnya sudah lengkap atau belum? Terus cara bacanya Dika itu seperti apa? Terbata-bata atau sudah lancar? Itu yang Rindu perhatikan. Nanti Ibu tanya dengan Rindu, bagaimana penampilan Dika ketika mempresentasikan? Nanti Rindu jawab. Begitu sebaliknya, nanti Rindu yang maju ke depan. Sama ya Dika ya, teknisnya Rindu, Dika maksud Ibu berikan penilaian terhadap penampilan Rindu, mulai dari kelengkapan beritanya. Mulai dari apanya? Strukturnya sudah lengkap belum? Ya kan? Unsur-unsurnya sudah lengkap belum? Terus yang ketiga, kaidah kebahasaannya sudah lengkap atau belum? Keempat, apa tadi? Membacanya terbata-bata atau sudah lancar? Paham belum? Paham belum Dika? Dari perintah Ibu, teknisnya sudah? Siapa yang mau maju? Dulu Ibu tawarkan. Ya, boleh dulu. Bacakan Dika dengan baik ya di depan sana nak, supaya terlihat. Suaranya dikeraskan ya, supaya terdengar sama Dika dengan jelas. Ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan teks berita yang sudah saya rangkai. Ya. 1. Banjir setinggi 1,5 meter melanda desa Sebadai Hulu, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri. Banjir dipicu atau diakibatkan karena hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada Kamis 9 November 2022 pukul 1 WIB keempat. Lokasi yang dilanda banjir yakni di Jalan Sual, Jalan Pulau, Jalan Air Lakon, dan Jalan Air Lebay, Desa Sebadai Hulu. Banjir terjadi sejak Kamis pukul 13 WIB sampai sekarang malam hari, kata Kepala Tim SAR Natuna, Elkandar Lismana menyebutkan banjir merendam belasan rumah warga terutama yang berlokasi di pinggir jalan. Tim SAR, TNI, Polri, dan masyarakat setempat mengevakuasi warga dan berjibaku menangani banjir. Sejak ini tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan akibat bencana banjir tersebut. Warga setempat hanya mengalami kerugian materi. Kita bantu warga menyelamatkan harta benda dan mengevakuasi mereka ke tempat yang lebih aman. Selain itu, juga berupaya mencegah agar banjir tidak semakin meluas, kata Elkandar Lismana. Pada Kamis pukul 16 WIB, Wali Bupati Natuna
meninjau langsung tempat lokasi terjadinya bencana banjir. Ya, dah. Sumbernya berita Natuna. Ya, boleh ditutup kalau sudah. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di depan nak? Nah, kita kan mau belajar ya. Ayo Ika, walaupun kita hanya berdua, beri tepuk tangan untuk Rindu. Ya, tepuk tangan ya. Rindu karena sudah menuliskan sebuah teks berita dari media fotostory. Sekarang Ibu minta dengan Dika beri penampilan atau beri penilaian terhadap penampilan Rindu. Mulai dari apa yang sudah dituliskan oleh Rindu. Dari teks beritanya, seperti apa kelengkapannya? Kurang. Kurang, di bagian mana yang kurang? Bagian daerah. Di bagian daerahnya. Berarti kalau daerah itu menunjukkan apa? Unsur apa? Unsur di mana? Iya, unsur di mana? Ya, kita terima masukan dari Dika ya nak, supaya nanti ke depannya Rindu kalau mau menuliskan teks berita lagi lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi. Kan kelengkapan itu supaya mengakuratkan berita ya kan? Karena syarat berita itu juga harus akurat, harus lengkap, harus memenuhi semua unsur-unsur supaya berita tersebut tidak dikatakan dengan berita yang hoax. Iya. Selain itu, unsur-unsurnya tadi unsur di mana kata Dika yang kurang lengkap. Strukturnya bagaimana nak? Sudah lengkap atau belum? Sudah lengkap ya. Terus cara membacanya kurang lancar, agak sedikit terbata-bata. Tidak apa ya? Masukan dari Dika itu menjadi penilaian untuk Rindu supaya kedepannya lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Nanti kalau ada lomba-lomba juga kan diperlukan ya masukan-masukan. Nanti kalau ada lomba supaya nanti kita bisa menang lomba tersebut ya. Dah, untuk masukannya ada tidak untuk Rindu dari Dika? Tidak ada masukan? Contohnya ketika tadi kurang bacanya kurang bagus, kurang lancar. Masukannya seperti apa? Ada tidak? Ya, kalau tidak ada, boleh duduk kembali nak. Rindu, terima kasih ya. Bu. Kemudian yang selanjutnya Dika bacakan. Ayo, Dika bacakan di depan, teknisnya sama. Teknisnya sama tadi. Apa yang jatuh nak? Boleh diambil nak satu terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Dika, Ya. kelas 8. Terus Dika mau mempresentasikan. Jika mau mempresentasikan Apa? Teks berita? teks berita yang sudah saya lengkap. Ya. Dari gambar apa? Dari gambar Media fotostory. fotostory banjir di Natuna. Iya. Boleh dibacakan nak. 1. Banjir di Natuna. Banjir setinggi 1,5 meter melanda desa Sebadai Hulu, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kepri. Banjir dipicu atau diakibatkan karena hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi pada Kamis 9 November 2022 pukul 1 WIB ke-4. Lokasi yang dilanda banjir yakni di Jalan Suwal, Jalan Sihotang, Jalan Air Lakon, dan Jalan Air Lebay, Desa Sebadai Hulu. Banjir terjadi sejak Kamis pukul 1 WIB sampai sekarang malam hari, kata Kepala Tim SAR Natuna Elkandar Lismana menyebutkan banjir merendam belasan rumah warga, terutama yang berlokasi di pinggir jalan. Tim SAR, TNI, Polri, dan masyarakat setempat mengevakuasi warga
warga dan berjibaku menangani banjir. Sejauh ini tidak ada korban jiwa yang ditimbulkan akibat bencana banjir tersebut. Warga setempat hanya mengalami kerugian materi. Kita bantu warga menyelamatkan harta benda dan mengevakuasi. Ini kamu tadi ada yang salah, kamu mau pilih mana sama itu dapat poin nilai untuk nanti kalau kamu udah lagi kamu dapat nilai lagi. Ya, Maya, kita salah. Siapa yang sudah memimpin? Oh, ini. Ya, kita semua.
selesai? Rindu sudah? Kalau belum, dilanjutkan dulu. Iya. Nikodem. Aku dulu. Ini ambil satu dari tiga pertanyaan yang jawaban answer. Skor saya 1224. Peringatan Aku boleh mulai awal itu sekarang. mainnya gitu. Berikut yang merupakan Tiga kali menang dapat poin kedua biasanya. Ada pandang-pandangnya salah kan jelas padat dan silakan.
Orang belum dijawab. Yang bukan peristiwa. Ya. Simpulan, ya simpulan tidak adanya koordinata ya kan?
bisa kita coba lagi ya. Sudah ya. Nah, tadi kalian sudah mengerjakan soal yang ada di kuisis. Nah, nilainya nanti sudah masuk di ibu ya nak. Kita sampai di penutup. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, coba kalian bantu ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Dalam menuliskan sebuah berita, apa saja yang perlu kita perhatikan? Yang pertama yaitu kelengkapan. Apanya tadi? Unsur-unsur berita yang meliputi apa Dika? Meliputi apa? Unsur adik sifat. Apa itu isinya? Apa, di mana, apa, siapa, dan bagaimana. Selain unsur, ada susunan atau struktur. Apa saja strukturnya? Kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Yang ketiga, kita juga memperhatikan kaidah kebahasaan. Ada apa saja kemarin contohnya? Coba tuh, ada penggunaan bahasa baku, bahasa standar atau baku. Terus ada yang kalau narasumber, ya kata kerja, kata kerja, temporal. Terus yang berhubungan dengan waktu dan tempat. Selain itu ada apa lagi? Yang kalau pakai narasumber, penggunaan kalimat langsung yang ditandai dengan apa Dika? Dengan apa? Tanda petik ganda. Selanjutnya ada yang menyatakan kalimat dari terbaliknya dari kalimat langsung, yaitu kata kerja bahwa. Di situ kebalikan dari kata penggunaan kalimat langsung yang ditandai dengan bahwa ya. Ada yang ditanyakan sampai di sini ya? Tidak. Paham? Nah, ibu minta dengan kalian besok ditingkatkan lagi menulisnya. Kalau kalian nanti di SMA atau besok mungkin ada perlombaan menuliskan sebuah teks berita, kalian pakai apa? Pakai materi kita atau kalian ingat materi kita hari ini dan hari kemarin. Di mana ketika kita akan menuliskan sebuah berita, kita harus memperhatikan unsurnya, kita harus melengkapi strukturnya, kita juga harus melengkapi kaidah kebahasaannya supaya apa? Supaya berita kita itu lengkap, akurat ya, sehingga tidak jadi berita yang apa? Yang hoax, yang kurang lengkap ya. Untuk hari ini ada yang ditanyakan dari pembelajaran? Kalau tidak ada, di sini ibu akan membagikan sebuah refleksi pembelajaran kita hari ini. Kalian tuliskan. Di situ ada 3 pertanyaan. Kalian tuliskan. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Waktunya 5 menit, cukup ya nak ya? Cukup. Boleh dimulai dari sekarang. Kalian tuliskan secara jujur ya. Untuk perbaikan ibu yang jujur, walaupun kalian kurang paham, tulis mana saja yang kurang paham untuk perbaikan ibu ke depannya. Iya, yang berhubungan dengan yang materi hari ini. Karena yang untuk materi kemarin kan sudah dituliskan. Materi mana yang belum kalian ketahui? Iya, termasuk apakah strukturnya yang bagian mana, unsurnya yang mana. Yang kurang, kalau yang kurang itu yang belum dulu. Yang belum kita paham ini. Ya, kalau sudah paham berarti di nomor 3. Bedakan yang belum dengan yang kurang. Kalau belum itu sama sekali kalian tuh belum paham. Kalau kurang itu setengah. Contohnya tahu, contohnya kaidah kebahasaan
kata kerja mental, tapi contohnya kayak mana kalian kurang paham, berarti itu termasuk ke materi yang kurang kalian pahami. Unsur-unsur Ya, unsur-unsur boleh. Yang mana, bagian mana yang kurang kalian pahami, yang unsur yang kurang yang bisa kalian sudah kalian yang pahami, tadi Ibu kumpulkannya ya. yang sudah kalian Tahu. Ya. Bukunya boleh diletakkan kembali ke ini apa namanya Pak? Bukunya. Nah, waktunya pas jam istirahat. Ya, diletakkan kembali. Kalau kalian sudah menuliskan refleksi pembelajaran kita hari ini, untuk materi kita selanjutnya yaitu kita sudah membahas mengenai cerita fantasi. Pesan dari Ibu, kalian rajin-rajin membaca, boleh membaca berita maupun yang lain supaya kelancaran kalian itu dapat ditingkatkan kembali, karena keterampilan membaca juga merupakan keterampilan yang penting. Selain itu, pada hari ini kalian juga sudah belajar mengenai keterampilan menulis, terkhusus menuliskan sebuah teks berita, ditingkatkan kembali. Nanti kalau ada lomba-lomba atau kalian nanti belajar selanjutnya itu ada menulis, baik itu pelajaran apa saja, kalian itu memiliki kosakata yang banyak, kosakata yang luas. Dari apa? Dari membaca. Tingkatkan kembali membacanya untuk meningkatkan kalian juga atau membantu kalian dalam menulis. Nah, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Jika ada kata-kata dari Ibu yang salah atau kurang berkenan, maupun sikap Ibu yang kurang baik, Ibu mohon maaf. Jika ada penyampaian materi yang masih kurang kalian pahami, Ibu juga mohon maaf, dan nanti bisa ditanyakan kembali dengan Ibu. Untuk menutup, silakan Dika pimpin untuk berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. duduk siap, bersyukur mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Buku selesai. Beri salam ke Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih karena kalian sudah memperhatikan dengan baik, menyimak dengan baik pembelajaran kita hari ini, dan Ibu persilakan untuk istirahat terlebih dahulu.